Hutan berperan penting dalam kehidupan seluruh makhluk hidup. Hutan menunjang kehidupan flora dan fauna, serta berbagai sektor kehidupan manusia. Tanpa hutan, banyak hal buruk yang akan menimpa kehidupan makhluk hidup di bumi. Deforestasi adalah usaha pengurangan atau penggundulan hutan yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu. Deforestasi hutan telah menjadi masalah selama beberapa dekade di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu daerah yang mengalami deforestasi hutan cukup parah adalah daerah Papua. Menurut temuan Greenpeace Indonesia di tahun 2021, sejak tahun 2000, sekitar 1 juta hektar kawasan hutan di Papua telah dilepaskan untuk proyek pembuatan perkebunan kelapa sawit. Ukuran lahan ini setara dengan 2 kali luas Pulau Bali. Menurut saya, seharusnya Omnibus Law dibuat dengan lebih mendukung perlindungan hutan. Mungkin substansi dari Omnibus Law terlalu berfokus kepada negara itu sendiri, bukan kepada rakyat. Ya, fair-fair saja kalau memang niatnya untuk mesejahterakan negara. Omnibus Law membawa banyak keuntungan. Salah satu keuntungan besar yang bisa didapatkan adalah perizinan usaha menjadi lebih mudah. Maka, ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan hal itu akan memberikan dampak positif kepada masyarakat Indonesia. Ada beberapa pasal dalam Omnibus Law yang mempermudah terjadinya deforestasi, seperti penghapusan asas strict liability dalam mempermudah akses perusakan hutan dari pihak perusahaan. Selain itu, adanya revisi yang menghapus pasal, membuat hutan lebih sulit untuk dilindungi. Persingkatan bahkan penghilangan izin seperti AMDAL, serta dipersulitnya pelaporan perusakan lingkungan juga mempermudah terlaksananya deforestasi yang merusak hutan. Boulding, melalui teorinya, yaitu teori integratif sosialis, mengatakan bahwa sistem yang diciptakan harus mempertimbangkan konteks kesejahteraan, historis, ekonomi, dan sosiologis masyarakat. Tindakan yang diambil juga harus mampu menciptakan perubahan mendasar dalam masyarakat ke arah yang baik. Dalam memandang isu Omnibus Law, kita semua perlu mempertimbangkan ketergantungan kita terhadap alam. Selain itu, Indonesia banyak menghadapi bencana-bencana yang seharusnya bisa diminimalisir dengan pelestarian lingkungan yang menyeluruh. Dalam membentuk rekomendasi yang inklusif dan bermanfaat, kami akan mempertimbangkan pendapat dan juga mengajak pihak-pihak berikut untuk ikut terlibat, yaitu Kementerian PPN atau Bappenas, Kementerian LHK, Greenpeace Indonesia, dan Forest Watch Indonesia. Ketika hukum selaras dengan nilai-nilai baik, pemanfaatan teknologi sangat kami rekomendasikan. Perkembangan Internet of Things atau IoT perlu diselaraskan dalam pembentukan kebijakan dan praktik kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek keamanan di hutan. Contohnya adalah pemanfaatan drone. Dengan drone, kita dapat menghemat biaya dan mengurangi resiko mobilisasi manusia. Selain itu, drone dapat mengumpulkan data dengan teknologi-teknologi mutakhir. Sebagai kesimpulan, apabila pemerintah pusat dan daerah secara harmonis dan bijaksana berkolaborasi satu sama lain dan membentuk kebijakan yang baik, niscaya setiap bagian dari masyarakat, pemerintah, serta pihak swasta akan berkembang ke arah yang positif.